Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu adil jannatu rizquha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita selalu manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di sekolah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita baik sebagai pendidik, guru maupun tenaga kependidikan atau karyawan. Semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Walaupun puasa ya semangat pun sahur sedaya gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, ini hari kedua kita melaksanakan ya dalam rangka kegiatan bulan Ramadan ya tausiah atau tuntum di pagi hari. Pertama saya mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk hatinya betul-betul ditata lagi ya, satukan pikiran dan niatan kita semata-mata niat karena Allah ya. Wa yarju wa yaqun adabah, semata-mata kita di sini mencari pahalanya Allah. Bapak Ibu mungkin menyambung sedikit kemarin tentang bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan ini bulan penuh limpatan pahala, bulan penuh hikmah, bulan penuh maghfirah, artinya ampunan untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di bulan Ramadan ini? Kemarin saya sebutkan yaitu paling tidak ada 5 hal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama kemarin sudah saya singgung yaitu puasa di bulan Ramadan. Karena puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin kemarin sudah kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk ya mensukseskan untuk bisa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, syukur-syukur ya bisa khatam dalam 1 bulan Ramadan. Kalau 1 huruf saja dilipatkan 10 kali ya sudah berapa pahalanya, kan luar biasa. Dan Al-Quran itu besok di hari akhir itu bisa sebagai saksi kita. Al-Quran itu kalau kita letakkan di depan, maksudnya itu kita baca, kita pelajari, itu akan menarik kita ke surga ya. Tapi kalau kita letakkan di belakang, artinya kita tidak pernah belajar Al-Quran, itu akan menarik ke neraka. Karena dasar kita orang Islam ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dulu Rasul sebelum beliau wafat itu berpesan, taraktu fikum amroini lan tadiru matamasatum bima kitabillah wa sunnati nabi. Aku tinggalkan 2 perkara, kamu akan berpegang teguh pada 2 perkara ini, niscaya tidak akan sesat, yaitu kitabullah wa sunnati nabi, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah inilah maka Bapak Ibu kita sebagai orang Islam yang selalu terus menekankan untuk belajar Al-Quran, mulai membaca ya. Luar biasa ya, kemarin sudah langsung dibentuk grup ya nanti untuk bisa menghatamkannya. Satu kemampuan kita Bapak Ibu, artinya mungkin yang lancar itu ya bisa khatam beberapa kali ya. Kalau kita mungkin belum begitu lancar tidak apa-apa, karena pahala itu sebetulnya tidak hanya segi kuantitas saja, tapi nilai dari perjuangan kita ya, itu juga termasuk lipatan pahala kita. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk bisa membaca Al-Quran ya.
mungkin sudah anak-anak kita, mungkin keluarga kita itu bisa kita syukur-syukur mungkin anak-anak kita bisa menghafalnya. Kalau kita mungkin sudah rata-rata ya usianya sudah 50 ke atas ya agak sulit ya. Itu sukses yang kedua. Kemudian yang ketiga itu sukses sholat malam atau ya sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu termasuk salah satu sholat malam. Barang siapa di dalam bulan Ramadan kok bisa melakukan sholat tarawih atau sholat malam ya penuh, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa sholat ya, man qoma berdiri artinya sholat itu sholat malam ya, dengan iman pada Allah, mengharap pahala Allah, maka dosa kita akan diampuni. Sebetulnya di bulan Ramadan itu luar biasa Bapak Ibu. Memang rajanya bulan itu ya di bulan Ramadan itu sedikit-sedikit ada lipatan pahala. Maka di dalam hadis itu juga dijelaskan orang itu akan sangat merugi manakala selepas bulan Ramadan itu tidak diampuni dosa-dosanya. Ini sangat penting karena inilah tempat maghfirah, pengampunan ya. Maka kita ya kalau dekat masjid ya bisa sholat berjamaah di masjid. Mungkin kalau tidak ya sendiri atau dengan keluarganya itu juga bisa. Jadi yang ketiga kita bisa mensukseskan sholat tarawih atau sholat malam. Kemudian yang keempat Bapak Ibu kita bisa mensukseskan yaitu malam qadar, Lailatul Qadar. Ini adanya hanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini kan sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka biasanya ya kita kalau di tempat saya itu biasa kalau pas 10 malam terakhir itu banyak yang tidur di masjid ya, terutama yang remaja-remaja yang iktikaf ya. Ya kalau yang sepuh-sepuh ya sak mampunya yang bisa memperbanyak amalan Bapak Ibu. Mungkin ya sedekah, mungkin ya sholat, mungkin doa dalam rangka untuk memperoleh malam qadar. Itu dulu asbabun nuzulnya. Jadi surat itu turun ya. Itu dulu itu Rasul dengan para sahabat itu kan ya begini bersengkrama begitu ya. Rasul itu ceritai para sahabat dulu itu di zaman Bani Israel itu ada 4 orang yang ibadahnya itu 80 tahun itu terus menerus tanpa meninggalkan Allah. Wah itu para sahabat dia kata, masa iya toh Rasul? Iya 80 tahun terus beribadah kepada Allah. Nah kemudian Allah menurunkan surat itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah kemudian diberi kabar gembira. Muhammad, ini Allah memberikan kabar gembira pada umatmu bahwa turunnya Lailatul Qadar ya, di malam bulan Ramadan 10 malam terakhir itu lebih baik khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih Bapak Ibu ya. 83 tahun sehingga kalau kita itu dapat Lailatul Qadar itu lebih baik dari 4. Kalau 4 orang tadi itu 83. Maka ini Bapak Ibu monggo jangan sampai ketinggalan. Bagaimana caranya ya di malam itu mungkin ya kita bisa untuk zikir, bisa berdoa, bisa beramal, atau mungkin juga sedekah yang diniati untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak apa-apa itu karena inna amalu diniatkan ya, amal itu tergantung ya. Jadi kalau saya ini sedekah saya niati untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini sungguh sangat luar biasa. Maka monggo nanti di 10 malam terakhir, terutama kalau di dalam hadis itu malam yang ganjil ya. Nah, tapi itu permasalahannya Bapak Ibu, malam ganjil dan genap itu
kita mulainya kan ada yang tidak beda Bapak Ibu. Ya pokoknya asal 10 terakhir itu terus menerus ya insya Allah ya pasti dapat. Caranya kan begitu. Kemudian sukses yang kelima yaitu melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah ya alhamdulillah setelah kita sudah berupaya. Zakat fitrah ini hukumnya wajib Bapak Ibu ya. Hukumnya wajib, artinya semua orang, bahkan itu diceritakan dalam hadis itu orang yang ibu hamil melahirkan kok sebelum sholat id itu harus didatangkan zakat fitrahnya ya, yaitu berupa makanan pokok. Kalau kita beras ya beras 1 sok, sebetulnya ukurannya itu sok ya, tapi kemudian kalau ditimbang itu ya kurang lebih 2,7 atau mungkin 2,6 ya istilahnya ya kurang lebihnya seperti itu. 1 sok itu 1 wadah dan makanan pokok ya. Itu didatangkan atau dibayarkan atau diberikan sebelum datangnya sholat id. Setelah sholat id Idul Fitri kok zakat itu tidak dinilai zakat, itu sedekah. Maka mungkin keluarga kita misalkan ada 4 ya berarti kita 4 sok. Itu zakat fitrah. Zakat itu fungsinya, zakat itu mensucikan ya, mensucikan harta kita. Makanan yang kita makan kita zakati berarti makanan kita itu suci ya. Termasuk sebetulnya zakat itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada zakat mal ya, zakat mal itu harta simpanan kita ya. Ada ijarah ya, perdagangan, ada zakat pertanian, panen dan lain-lain. Tapi kalau di dalam ini bulan Ramadan ini ada bulan Ramadan itu namanya ya zakat fitrah ya. Itu bahan makanan pokok. Kalau zakat mal itu berupa mungkin emas, harta simpanan kita. Itu kalau sudah nisab ya, nisabnya itu kurang lebih 85 gram emas murni. Nah sekarang nilai emas itu berapa 1 gram? Kalau 1 juta berarti ya 85 juta. Kalau kita punya simpanan emas atau tabungan atau uang senilai 85 juta dan sudah whole, artinya sudah 1 tahun, itu berarti kita kena zakat besarnya 2,5%. Kalau punya uang 100 juta tapi baru 6 bulan ya belum ya, jadi zakat itu hitungannya adalah 1 tahun 2,5%. Nah ini tuh mensucikan ya, jadi zakat itu untuk mensucikan. Ibaratnya begini Bapak Ibu, mungkin gambarannya ayam ya, ayam itu kan enak ya, tapi kan harus dihilangkan bulu-bulunya atau dibersihkan dulu. Nah ibaratnya seperti itu zakat itu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati ya, di bulan Ramadan ini marilah ya kita terus untuk berlomba-lomba berfastabiqul khairat, khususnya untuk diri kita masing-masing Bapak Ibu, untuk meningkatkan amalan kita, untuk mencari pahala. Ini saatnya, kalau petani itu saatnya panen ya, untuk meraih sebanyak-banyaknya. Maka monggo Bapak Ibu, ini antara Bapak Ibu masing-masing, saya ya karena waktunya ya beda-beda ya, yang penting adalah kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Itu Bapak Ibu sedikit apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ya 5 sukses di bulan Ramadan ya, mulai dari puasanya, kemudian sholat malamnya, kemudian tadarus Al-Qur'annya, kemudian mencari Lailatul Qadar, dan yang terakhir zakat fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.